Selamat sore, kita lagi bersama Bude Lauren, Susana Lauren. Kita sedang berada di tempat kerajinan pembuatan telur asin di kediaman beliau, tepatnya di Cemplang Baru di Blok D nomor 6. Bude Lauren ini salah satu wanita, saya bilang wanita hebat lah gitu ya. Beliau konsen di bidang-bidang kerajinan gitu kan, kebersihan, dan orangnya sangat kreatif. Saat ini kita mau review tentang pembuatan telur asin. Ini telur asinnya ini agak unik, pemirsa. Ini direndamnya ini pakai rempah-rempah. Berbeda dengan telur asin biasanya yang kalau kita belajar waktu kecil itu pelajaran SD, dia pakai abu gosok yang udah dikasih garam, di bukan direndam, apa namanya ya? Apa Bude, diungkep ya? Iya. Kalau ini beda, pakai rempah-rempah. Ini isi apa aja nih Bude nih ininya? Ya, Rempah-rempahnya nih. Air garam dulu ya. Air garam. Terus bumbunya, rempah-rempahnya itu cabai, bawang putih, jahe, sama serai. Oh, pedas-pedas semua ya Bude ya? Iya, karena kenapa pedas? Iya. Dulu pertama kali saya membuat telur asin itu pakai batu bata. Batu bata. Ya, tapi karena batu batanya udah habis, saya mikir batu bata itu panas, Iya. ya, sehingga dalam kuning telurnya itu jadi merah dan masir gitu. Iya. Nah, terus saya berpikir, saya kalau pakai air garam, apa ya yang panas? Iya. Cabai, kalau kena tangan kan panas ya. Iya, betul. Terus jahe kalau kita minum gitu Oh, juga panas. panas Kalau gitu. musim hujan enak ya, makan jahe ya. Terus bawang putih itu juga panas. Panas, benar. Tapi selain panas, dia rasa goreng tempe aja pakai bawang putih kan enak. Iya. Ya, jadi Sedap ya? penyedap. Penyedap. Tapi ini nggak ada penyedap rasa, nggak ada. Ya. Vicin-vicin nggak ada. Jadi penyedapnya ya bawang putih. Gitu. Kalau kita tambahin serai itu supaya tambah wangi aja. Tambah wangi ya. Ya. Ini kan pakai rempah-rempah nih Bude nih. Iya. Dia berarti ada rasanya dong telur asinnya itu. Oh, iya. Rasa rempah atau gimana? Ya, rasanya nggak pedes ya, jadi pedes ini nggak masuk ke dalam. Jadi rasanya itu iya. beda dengan telur asin yang biasa. Jadi lebih digadokin gitu, enak gitu loh. Jadi ada rasa selain asin, juga ada rasa aneh gitu lah. Bukan aneh ya. Sedap ya, lebih ke sedapnya ya, enaknya ya, sedapnya gitu. Oke. Saya kira itu karena ada cabai, ada bawang putih, itu rasanya pedas, anget ya. Jahe. Apalagi ditambah jahe gitu, tapi Iya. dia nggak ini ya. Ini idenya pakai rempah-rempah gini, awal mulanya gimana Bude? Mungkin bisa diceritakan. Ini saya nyoba-nyoba gitu lah. Ya. Waktu pakai batu bata, Ya. ini supaya batu bata ini gimana ya caranya ya supaya enak. Kadang-kadang saya beli bumbu rendang, saya masukin di situ batu bata. Eksperimen terus ya. Eksperimen terus gitu. Terus kadang-kadang juga bumbu jadi yang sudah di pasar itu loh. Ya. Itu aku masukin situ. Terus serai juga selalu ya dikasih gitu. Tapi kok enak gitu. Jadi ada pengaruhnya gitu. Iya. Bumbu balado, bumbu apa, pokoknya saya beli yang di pasar aja gitu. Gitu. Yang kan ada yang jual ya, yang di plastik-plastikin gitu. Ya udah gitu, rasanya enak. Terus saya eksperimen lagi dengan air, Ya. gitu. Yang tadi apa yang panas gitu. Oh, jadi pada ini, maaf, saya potong. Jadi pada prinsipnya rempah-rempah ini ya seperti cabai itu yang rempah yang panas-panas itu untuk ngejar ininya ya, matang Ya, telurnya itu ya di dalam ya. telur dalamnya. Iya. Telur dalamnya itu kalau dibuka gitu sudah keras apa? Ya. Bulat gitu loh. Bulat ya. Andai kata dia mentah gitu ya, kita buka itu keras bulat gitu. Jadi udah matang sendiri Udah ya. matang ya. Biasanya kan kalau telur asin yang saya tahu itu yang enak yang dalamnya matang keoren-orenan, terus seperti rada berminyak ya, agak berminyak. Ya.
kayak pasir, ada pasirnya gitu. Iya. Ya Bude, untuk tahap awal pembuatan telur asin itu mungkin bisa di-share ke kami ininya apa, prosesnya seperti apa dari awalnya. Seperti yang ibu-ibu kerjakan ya. Oke, sini udah ada ibu-ibu ya. Ini dari mana aja ibu-ibunya, Bude? Ibu-ibu ini dari RW 1, RT 1. Oh, RT 1, Cantik. RW 10 ya, Cemplang Baru. Gitu. RT 2 ada nih. RT 2, RT 1 ya. Pokoknya ibu-ibu RW 10 ya. Ini tergabung di kelompok apa, Bude? Ibu-ibu KWT ya. Ya, tapi saya minta kepada ibu-ibu yang di sini, Iya. ini adalah tim khusus Tim khusus. untuk telur asin. Gitu. Jadi misalkan nanti ada yang belajar, Ya. nah ini ibu-ibu ini yang berpisah mereka, Iya. ngajarin yang belum bisa. Gitu. Jadi ini ibu-ibu khusus ya. Jadi kalau kita bahasa kerennya telur asin force ya itu ya. Ini kok ada yang beda nih, ibu-ibu bertiga ini Pakai kopi. kayak sinden gitu Bu. Dalam rangka Dalam rangka apa? Pakai kebaya atau memang Kamis Nyunda ya? Ya artinya selain kita berkreasi, melestarikan budaya Sunda itu sendiri ya. Mantap benar ini ibu-ibu RW jadi nggak 10. apa-apa meskipun Ya. telurnya banyak kotoran bebek. Ya. Wah, ibu-ibu Yang ngerjainnya cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Jadi udah aja. biar telur bebeknya cantik, enak rasanya ya Bu. Ya ini ibu yang paling cantik, ini yang paling muda. Ini lagi apa? Paling muda ini lagi ngamplas. Oh lagi ngamplas ya. Untuk tahap awalnya di amplas dulu atau dicuci dulu nih Bude? Dicuci dulu. Oh cuci ya. Mana bagian penyucian udah ya? Dengan air bersih. Udah beres. Udah. Oh cucinya udah beres. Sekarang lagi pengamplasan. Pelasan, ya. Ini pakai apa? Spon atau Spon. spon ya? Iya. Apa yang Tapes buat nyuci. Oh sabut yang buat cuci ya? Untuk nipiskan kulit telurnya. ini Oke, di oke. amplas ini supaya pori-porinya terbuka, Mas. Terbuka ya pori-porinya. Ya kalau wajah itu yang bagus kan pori-porinya rapat, kalau telur biar kebuka ya, meresap ya. Kalau rapat Biar- nggak masuk nanti Iya. bumbunya. Tapi nanti sama-sama glowing mungkin ya. Tapi ini di amplasnya glowing nih. Glowing. Oke, ini tahap selanjutnya apa nih Bude? Sekarang mulai membuat bumbunya. Buat bumbunya ya? Buat bumbunya. Oh ini air apa nih Bude? Ini air garam. Oh air garam. Air garamnya itu kita belinya garam yang hancur itu loh. Rosok. Garam Oh yang Mutiara ini namanya. yang dadu itu bukan? Yang yang hancur. Mutiara, garam Yang hancur. mutiara. Garam mutiara tapi warnanya nggak kayak mutiara. ini ditakar ya sesuai ini ya. Iya. 1,5 liter. 1,5 liter. Nanti dia nutup itu semua ya apa? Permukaan telurnya ya sampai permukaan telur. Soalnya kalau kena air garam ini juga ngambang ya telurnya. Oh ngambang. Udah tiga. Nanti kalau kurang kita tambah. Nah sekarang pakai bumbunya itu. Nah ini bumbu yang tadi diceritakan sama Bude nih. Bumbunya juga 3 ya Mbak ya? 3 ini. Ini jadi Aduk dulu. bumbunya udah mentahnya aja udah baunya udah sedap, harum ya. Segini. Iya. Kayak belado telur ini. Kayak telur balado. Setelah ini dia apa? Direndam? Iya. Selama berapa lama Bude? Selama 3 minggu. 3 minggu? Iya. Cukup lama juga ya Bude ya? Iya. Jadi nggak bisa langsung Seminggu gitu nggak bisa.
Bisa kurang ya? juga sih kalau dipaksakan, cuman rasanya berbeda. Beda ya? Iya. Terus bentuk dalamnya itu juga berbeda. Oh, Kurang. berarti butuh kesabaran untuk telur asin ini ya Bude ya? Ya. Kalau pada umumnya telur asin yang normal itu biasanya yang dengan produksi yang tradisional yang biasa itu berapa lama Bude kita perbandingannya? Macam-macam ya, ada yang 10 hari, 10 hari ya? ada yang 15 hari. Gitu. Artinya lebih cepat ya Bude ya dibanding telur asin yang pakai rempah ini ya? Ya, telur asin ini memang saya mesti sabar. Hasilnya lebih enak. Ya. Nah, artinya kan maaf nih Bude, kita perbandingan gitu ya. Dengan proses yang mungkin sedikit agak rumit dan waktu yang lumayan cukup lama gitu. Keunggulannya apa sih ini telur asin ini? Yang pasti enak, rasanya beda dengan telur asin yang lain ya. Berbeda ya. Telur asin yang dijual di pasar, tapi mungkin telur asin yang lain ada apa? Mereka membuat dengan cara mereka gitu loh. Oke. Tapi kalau yang di pasar, yang dijual di pasar itu kan mereka biasa-biasa aja. Iya, siap. Oke, boleh nanti kan karena Bude bilang rasanya enak, boleh dong kita nanti tes rasanya, boleh dong. Asik. Jadi ini istilahnya limited edition ya, kalau kita bilang telur asin premium lah gitu ya. Itu kata anak muda ya, bukan kata aku ya. Anak muda itu Mungkin kita lihat dari proses produksinya, terus dari cara marketingnya, pemasarannya. Ini awalnya mungkin kalangan terbatas gitu ya. iya. Terus lalu melalui ibu-ibu kelompok wanita ini, kelompok wanita tani ya atau KWT, dibuat apa namanya untuk diperluas lagi ya produksinya maupun untuk pemasarannya gitu ya. Iya. Ini Kemasannya nama juga kemasannya bagus juga. Ini Ibu Rena yang mana Ibu Rena? Ibu Rena itu ya. Oh, yang itu. Yang nggak pakai kebaya. Oh, nggak pakai kebaya. Bu Rena berdiri. Berdiri. Ya. Ayo berdiri Bu Rena. Nah, ini Bu Rena ini kemasannya ini kita gimana kemasannya- konsepnya Bu Rena? Kita ada 2 kemasan, untuk yang kemasan standar sama kemasan premium. Jadi Ya. ada mungkin beda di harga ya. Ya. Tapi kalau untuk hampers mungkin pakai yang premium. Kalau untuk kalangan biasa, yang untuk ibu-ibu biasa kita makan aja yang standar, mungkin itu aja. Iya. Cuman saya hari ini nggak dibawa itu. Oh iya, kemasannya. tadi kita mulai contoh. Iya. Nah, untuk telur asinnya sendiri, ini kan biasanya ada mereknya, brandnya, ini dinamain apa ini Bude nih? Kita rencananya mau dinamain brandnya Black Sapote. Oh, Black Sapote. Ya, alasannya apa? Apa tuh Black Sapote itu? Karena pusatnya di sini, kebetulan di sini ada pohonnya, Pohonnya. jadi Oh. buat ciri khas ya. Ada. Ciri khas ya? Iya, Yang mana pohonnya ini? Ya. Black Sapote ini pohon apa, asalnya dari mana ini, emang pohon asli Indonesia atau gimana? Bukan, dari Brazil. Oh, siapa yang ke Brazil ini? Bude ya? Nih netizen, pohon Black Sapote. Itu buahnya gimana sih, itu kayak mangga tapi kok agak bulat gitu? kayak kesemuk Kesemuk. katanya ya. Ya. Kayak ubi dalamnya. Kayak dalamnya hitam, rasanya manis. Ya, ada yang mengatakan seperti ubi. Ada juga yang seperti apa kemarin? Brownies ya. Apa jelly? Brownies. Jelly. Gitu. Buahnya nih, ini isinya apa aja Bu Rena? Ini dari cabe orange ya, terus bawang putih, jahe, Cabe yang itu ya, yang orange. yang cabai rawit ya, jablay ya. Bawang putih. Bawang putih ya. Ini di blender atau diulek atau gimana? Yang nggak apa-apa, kasar aja. Kasar ya? Nah, ini kebenaran di blender. Di blender, kasar oke. ya, di chopper juga boleh. Oh, chopper. Siap. Itu tahun 2005, mulai tahun 2005. Mulai tahun 2005 ya. Jadi
berdiri sejak 2005. Ya. Pegal ya, Tante. Berapa tahun kesininya? Tadinya saya bikin sendiri ya. Ya. Itu almarhum suami saya itu pensiun gitu loh. Ya. Nah, saya kepengen dia ada kegiatan apa gitu lah. Ya. Gitu. Terus saya bikin telur asin sendiri, saya nggak ngajak dia gitu. Terus suatu hari saya harus pergi tapi telur asin udah saya rendem gitu. Terus dia bilang gini, ajarin aku katanya gitu. Saya ajarin dari awal sampai ini saya ajarin semua. Nah, akhirnya dia yang mengerjakan. Nah, itu yang aku mauin gitu ya. Terus dia juga cari beli telurnya itu sendiri, dia cari ke peternakan gitu. Nah, terus dijualnya di Pasar Anyar ya, di Bogor Baru. Yeah. Terus di warung-warung sini juga semua ada gitu. Nah, terus yang lucunya kalau dia lagi ngerjain terus aku ikutan duduk, dia katanya gini, jangan nanti salah gitu kan. Jadi padahal aku yang ngajarin ya gitu. Jangan nanti salah gitu. Jadi ya itu yang aku mauin memang. Ini misalkan diletakkan gitu di meja ya, di meja Ya. makan. Habis tuh Nggak Tante. ada, habis. Tapi nggak ada bau telur asin, nggak amis. Oh, nggak amis. Nggak amis. Amisnya ya. Tapi kalau kita beli yang di pasar, kita taruh, kita lewat aja udah Tercium ya? amis. Saya pernah mencoba 1 bulan itu saya taruh di meja gitu, di piring di meja 1 bulan. Gitu. Mungkin kalau di kulkas ya juga agak lama ya. Awet tuh. Awet. 1 bulan ya awet ya. Iya. Sekitar 1 bulan ya. Untuk pemasaran gimana Bude? Tadi sekilas nyimak nih sempat ada yang dibawa ke Pasar Anyar gitu atau Iya. cuma tetangga-tetangga dekat aja gitu. Tetangga dekat sih, ya yang deket banget ya suka gini. Tapi yang Iya. agak jauh gitu enggak. Ya saya taruh aja di warung-warung gitu. Terus akhirnya nggak sempet ditaruh warung-warung karena yang WA pesen sekian gitu ya. Itu banyak banget sampai ke Tajur ya, sampai ke Tajur. Terus di sini Gang Menteng Asri, terus daerah Panduraya, gitu. Jauh-jauh sih Oke. yang pesen gitu. Yasmin tuh banyak yang pesen. Waalaikumsalam. Kedatangan Pak Lurah nih kayaknya kita nih. Pak Lurah Cilendek Barat. Ini kalau gini gimana? Nggak ada masalah. Ini belum jadi apa kok? Baru mau Berproses. Oh, ini garamnya bukan garam Jadi aja ada ya, Bu. Garam arahan kosong dulu jadi untuk harus petugas disaring. pantarli. Lagi sama penuh enggak? Gas. Sampai kerendam aja kayak gini. Terus pakai cabai ya? Ya baru pakai ini. Nanti kalau udah dibuang cabenya. Ya, kalau udah Iya. panen dicuci baru dikukus. Ya. Ini memang kebanyakan saya pakai air. Saya tanya tuh. Iya. Kemarin nggak pakai. Karena bapaknya Bisa. Udah bapak itu bubuknya juga. Bapak. Janjian tuh. Oh, Orang apa ini mantap teh? ya. Mantap ya, Nggak kurang. Aduh. Terus kalau itu Bumbunya. udah mau bude sehat. Mohon maaf nih. Kesorean tidak tadi. Oh enggak. Ada kegiatan dulu tadi. Menihah amat ini ya. Ini ha. Jangan dicobain Bu, itunya Bu. Tapi tahan. Istri saya tahan. Penyuka cabai kayaknya. Nah, Tahu kok bapaknya hobi ibunya lada. Kalau masih ada sisa ini takut. Ini semua Bu RT. Enggak, bagi-bagi aja jadi kurang tiga. Kurang. oh itu kurang. Kurang bumbu Biar kayak sama. Jadi satu tempat ini untuk 3 tempat. Ini berapa biji nih? 100. Ini jadi hitungannya per 100 butir. Oh, 33. Oh. Assalamualaikum Pak Lurah, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Rampes, ya. Pak RT sehat. Alhamdulillah Pak Lurah. Amin. Mungkin Pak Lurah kita bisa lagi buat review tentang kegiatan ibu-ibu KWT kita nih yang di RW 10 untuk pembuatan telur asin. Tadi kita udah ini juga nih Pak Lurah review ya.
telur asinnya Black Sapote namanya ya. Itu. Ya mungkin sejarahnya diambil dari nama buah yang ada di lokasi atau di halaman Bude Loren ini. Gimana nih amanat pesan-pesannya gitu untuk pengembangan pembuatan telur asin ini yang kita lihat mungkin cara pembuatannya ya agak berbeda dengan yang biasanya gitu Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak RT. Yang pertama, kesannya tentunya paling berkesan. Artinya kalau tidak berkesan, saya nggak kembali lagi Pak RT. Saya udah 3 kali nih. 3 kali ya? 3 kali melihat proses ya dari ibu-ibu KWT di RW 10 Kelurahan Cilenek Barat ini berkenaan produk unggulannya untuk pembuatan telur asin. Dan kita sepakat bahwa telur asin yang dibuat oleh punten para anggota KWT ini berbeda dengan yang lain. Iya betul. Artinya memang yang biasanya mungkin oleh para pengusaha atau UMKM kita di mana-mana menggunakan bata ataupun abu ya, abu gosok. Di sini tidak. Kita memang dan dipelopori oleh Bu Loren. Betul. Kita berbeda dengan lain dan brandnya juga aneh tapi nyata. Artinya kalau misalkan diterjemahkan kan waduh kidung merenya gitu, padahal enggak rasanya cukup enak dan Bapak Ibu mungkin nanti bisa coba dan beli di sini ya, tepatnya di Cemplang Baru R10 ya, gitu ya. Nanti jangan malu-malu, jangan punten nih ragu untuk punten datang ke kita. Siap. Insya Allah nanti kita juga akan pasarkan di mana-mana. Ya. Dan pesannya jangan beli 1, minimal 10. Borong ya Pak Lurah ya. 10. 10. Jangan minimal. 1. Iya, minimal 10. Jadi kita cepat habis sebenarnya. Iya. Dan Amin. punten cepat berkembang. Ya. Dan saya mohon juga ke warga yang lain bisa mengikutilah jejak dari para pendiri ataupun anggota KWT kita ini ya. Artinya diharapkan peran warga juga untuk mengembangkan lagi. Betul, ya, memperluas. gini, kalau nanti esok lusa saya yakin perkembangan cukup fantastis nih. Artinya nanti kan pasti kita kewalahan dengan pesanan. Dan saya mohon melibatkan semua lapisan masyarakat, khususnya di WR10 kan itu. Umumnya di Kelurahan Cilenek Barat kan gitu. Ya. Mudah-mudahan ini jadi benar nih produk kita yang memang kalau punten dari merek atau brand aneh tapi ya. nyata. Tapi nyata ya. Tapi nyata. Mudah-mudahan nih. Dan ada semua gitu dan ya. ada dan saya mohon nih sebelum puasa mungkin mereka bisa nyoba dulu ke kita. Bisa nyoba dan minimal datang. Dan mungkin juga untuk warga yang lain bisa belajar di sinilah. Dan insya Allah mulai kan terbuka orangnya dan mau gitu kan memberikan ilmunya gitu, untuk punten nih pengembangan ekonomi kreatif warga Kelurahan Cilenek Barat. Bapak Ibu, saya harapkan nih ini adalah produk unggulan kita nih. Yang kedua di Cilenek Barat. Yang pertama memang brand kita awal tuh tempe. Tempe ya. Ya, kita, makanya ada blok tempe ya. Nah, kita ngetopnya tempe. Nah, ini adalah yang kedua. Saya harapkan ini bisa booming. Produk telur asin dari KWT R10. Ini adalah nanti kita boomingkan aja, Pak. Siap. Ya. Punten nih, dari manapun, segi manapun harus. Artinya banyak jalan menuju Roma, Pak. Siap. Inilah satu-satunya. Sukses. Sukses, mantap. Jadi harus terus ya Bude ya, continue terus ya supaya persediaannya ada terus ya. Tapi aku harus bisik-bisik sama Pak Lurah. Oh. Baru catat. Sekretaris. Ya, no kita kirim ya, no kita kirim. Iya.